Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama kami di channel Andro Gcam. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba mereview config untuk Gcam LMC 8.4, yaitu config iPhone saturasi versi final ya teman-teman. File config ini nantinya juga sudah support untuk lensa ultrawide, lensa utama, serta lensa makronya. Dan untuk Gcam-nya, jika HDR-nya kita set di tengah seperti ini, maka bisa kita aktifkan untuk tap shoot atau live foto ya teman-teman, seperti iPhone. Oke, sekarang kita akan menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, di video ini saya sudah menginstal aplikasi Gcam LMC 8.4 teman-teman. Nanti untuk ikon aplikasinya seperti ini, dan untuk link download aplikasi ini linknya ada di deskripsi video ini. Dan bila kalian klik linknya, nanti tampilannya seperti ini. Di sini saya menggunakan versi yang saya tandai ini teman-teman. Untuk kalian pengguna Samsung, kalian bisa menggunakan versi Scan 3D, dan untuk kalian pengguna Oppo dan Realme, kalian bisa menggunakan versi AOME. Oke, di sini juga sudah ada aplikasi kamera HW ya teman-teman. Nah, yang ini aplikasinya, fungsi aplikasi ini untuk mengetahui ID pada perangkat kita, dan kita bisa menggunakan lensa ultrawide pada Gcam-nya. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali menginstal Gcam, ada baiknya menginstal dulu aplikasi kamera 2 Pro ya teman-teman. Ikonnya nanti seperti ini. Fungsi aplikasi ini untuk mengetahui perangkat kita sudah support Gcam atau belum. Nah, sekaligus kita mengetahui config yang ingin kita gunakan nantinya. Nah, misalnya seperti ini, kita buka aplikasinya. Kalian bisa lihat untuk perangkat yang saya gunakan yang centang level 3. Artinya saya harus menggunakan config berformat YUP. Bila yang centang level full, kita harus menggunakan config berformat JPEG. Dan bila yang centang limited, eksternal, dan yang lainnya, itu artinya config yang kita gunakan atau perangkat yang kita gunakan tidak support pada Gcam ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menginstal Gcam. Oke, jika sudah di sini langsung saja kita buka aplikasi Gcam-nya. Nah, kita buka. Bila tampilannya seperti ini, langsung kita klik izinkan sampai dan selesai. Oke, ini kan sudah di dalam aplikasi Gcam-nya teman-teman, tapi ini belum kita pasangi config. Nah, untuk pemasangan config-nya cukup mudah. Caranya seperti ini teman-teman. Kita pergi ke more setting terlebih dahulu. Di more setting ini kalian scroll saja ke bawah, cari saja opsi config setting ya teman-teman. Lalu klik lagi save setting. Nah, lalu klik yes. Nah, ini bertujuan untuk menimbulkan folder LMC 8.4 pada file manager. Sekarang kita buka file manager. Untuk file manager di sini saya menggunakan aplikasi ZA Saver ini ya teman-teman. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store. Nah, misalnya seperti ini, kita buka aplikasi ZA Saver-nya. Lalu di sini kalian cari folder LMC 8.4. Nah, misalnya sudah ketemu folder LMC 8.4 seperti ini. Kalian tinggal download file config-nya yang linknya ada di deskripsi video ini. Kalian pindahkan ke folder LMC 8.4 ini. Di sini nanti file config-nya dia akan berformat zip ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan. Nah, ini dia file config-nya berformat zip ya teman-teman. Di sini kita wajib mengekstrak file config-nya. Cara ekstraknya, klik saja pada iPhone saturasi finalnya, lalu klik ekstrak di sini. Nanti dia membutuhkan password seperti ini ya teman-teman. Karena ini hanya sebagai contoh, jadi saya blur ya teman-teman. Untuk kalian yang ingin tahu passwordnya ada di video ini. Jadi jangan di skip-skip ya teman-teman, agar passwordnya tidak kelewatan. Oke, jika sudah kalian pasangi passwordnya, langsung saja kalian klik OK. Nah, nanti file config-nya berubah menjadi format XML seperti ini. Nah, jika sudah pada tahap ini, kalian kembalikan ke aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini saya kembalikan ke aplikasi Gcam-nya. Lalu kita kembalikan ke layar awal Gcam-nya teman-teman, seperti ini. Nah, ini sudah pada layar awalnya. Lalu kita tap 2 kali di sebelah tombol shutternya seperti ini teman-teman. Nah, dan kita pilih file config-nya. Di sini saya menggunakan format auto ya teman-teman, yang paling atas ini. Lalu kita klik import saja. Oke, perhatikan nanti fitur-fiturnya sudah muncul seperti ini. Ini artinya file config sudah berhasil kita pasang ya teman-teman. Nah, untuk opsinya di sini saya tidak merubah opsi apapun. Langsung saja kita coba ya teman-teman bagaimana hasilnya. Oke, langsung kita tekan pada tombol shutternya. Perhatikan ya teman-teman sebelum di shoot dan setelah kita shoot.
Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk hasilnya. Nah, jadi hasilnya bakalan jadi seperti ini teman-teman. Dia bakalan cerah dan full color seperti ini. Dan bila kalian zoom objek jarak dekat pun, sampai mentok pun kalian zoom dia, untuk kedetailan gambarnya masih kelihatan ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan. Nah, untuk warna langit-langitnya di sini awannya masih keputihan, sedangkan untuk langit-langitnya jadi kebiruan ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba lihat sebelum kita shoot tadi. Nah, jadi nanti sebelum di shoot dia previewnya seperti ini, sedangkan setelah kalian shoot hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat before afternya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan lensa ultra wide nya. Nah, agar hasilnya nanti tidak force close, kita perlu mengatur ID nya teman-teman. Caranya seperti ini. Kita pergi ke more setting terlebih dahulu. Di more setting ini kalian scroll saja ke paling bawah, klik saja additional kamera, lalu scroll lagi ke paling bawah, klik list ID manual. Nah, di sini kita perlu mengatur ID-nya, teman-teman. Untuk mengetahui ID pada perangkat kita, di sini sudah saya sediakan aplikasinya, teman-teman, yaitu aplikasi kamera HW. Nanti untuk downloadnya linknya ada di deskripsi video ini. Nah, misalnya seperti ini, kita buka aplikasi kamera HW-nya. Oke, di sini kalian bisa lihat al kamera ID 01, 21, 22 dan 25. Jadi kita ambil 4 angka dari 0 ya teman-teman. Kita salin ke aplikasi Gcam-nya tadi. Kita coba ya teman-teman, 0,1, 0,21, 0,22 dan 0,25. Klik selesai, klik OK dan kembalikan ke layar awal Gcam-nya. Nah, di sini kan ada cam 1 dan cam 2 teman-teman. Jika kalian klik nanti pada opsi cam 1 seperti ini. Nah, ini saya klik opsi cam 1, dia ngeblur seperti ini. Ini fokus jarak dekat ya teman-teman, yang aktif lensa makronya. Sedangkan jika kalian klik pada opsi cam 2 seperti ini, nah nanti previewnya jadi cembung seperti ini. Ini yang aktif lensa ultra wide nya. Oke, kita akan coba untuk menggunakan lensa ultra wide. Bagaimana hasilnya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita coba. Kita tekan pada tombol shutternya. Nah, sudah selesai. Nah, untuk proses HDR-nya dia cukup cepat. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Nah, ini dia untuk hasil dari lensa ultra wide-nya tadi ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, sedangkan ini untuk hasil dari lensa utamanya tadi. Jadi config ini berfungsi untuk lensa ultra wide dan lensa utamanya ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan. Oke, tadi sebelum di shoot tadi untuk lensa ultra wide dia previewnya seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan untuk fokus manual. Nah, untuk mengaktifkan fokus manual pada Gcam ini, kalian bisa aktifkan untuk ikon bunga di sudut kiri atas ini, teman-teman. Oke, ini sudah saya aktifkan untuk fokus manualnya. Nah, untuk menggunakan fokus manual di sini semakin tinggi angkanya, maka fokusnya menjadi jarak semakin dekat ya, teman-teman. Seperti ini kalian bisa perhatikan. Nah, ini jadi kita bisa setel sesuai kemauan kita secara manual ya teman-teman. Oke, kita coba bagaimana hasil untuk fokus manual ini. Nah, ini saya akan shoot. Perhatikan ya teman-teman nanti sebelum di shoot dan setelah kita shoot. Oke, sekarang kita akan coba lihat hasilnya bagaimana untuk hasil dari fokus manual. Nah, ini dia untuk hasilnya teman-teman. Hasilnya menjadi sangat detail seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan untuk fokus manual ini berfungsi dengan baik ya teman-teman. Untuk teman-teman yang tidak bisa menggunakan fokus manual, kalian bisa menggunakan fokus otomatis. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Kalian set saja nanti pada opsi auto seperti ini. Dan kalian dekatkan untuk lensa kameranya, lalu kalian zoom sedikit. Kalian cari sesuai fokusnya ya teman-teman. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh, karena kita main zoom ya teman-teman. Jangan terlalu di zoom juga, nanti gambarnya jadi pecah. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita tekan pada tombol shutternya. Oh ya teman-teman, untuk zoomnya kalian sesuaikan ya teman-teman. Nah, ini kita shoot. Oke, jika sudah selesai kita tunggu proses HDR sebentar dan kita lihat untuk hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini ya nantinya teman-teman. Kalian bisa lihat untuk kedetailan gambarnya di sini cukup baik ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalam.